Meskipun Andi telah berjanji untuk tidak kembali ke pabrik tua itu, ia merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan. Mimpi buruk tentang perempuan hantu masih sering mengganggunya, dan ia merasa perlu mencari jawaban yang lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Suatu hari, Andi memutuskan untuk kembali ke pabrik dengan membawa kamera untuk mendokumentasikan setiap kejadian. Andi tiba di pabrik tua pada sore hari. Matahari mulai terbenam, memberikan suasana yang semakin mencekam. Ia memasuki pabrik dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Andi bertekad untuk mencari petunjuk lebih lanjut tentang kematian perempuan hantu tersebut. Ia berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa membantunya mengungkap misteri ini. Saat Andi menjelajahi pabrik, ia menemukan sebuah ruangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ruangan itu terkunci rapat, namun Andi berhasil menemukan kunci yang tersembunyi di dekat pintu. Dengan hati-hati, ia membuka pintu tersebut dan memasuki ruangan yang gelap dan berdebu. Di dalamnya, ia menemukan sejumlah dokumen dan foto-foto lama yang tampaknya berkaitan dengan sejarah pabrik. Andi mulai membaca dokumen-dokumen tersebut. Dari catatan yang ia temukan, ia mengetahui bahwa perempuan hantu itu adalah seorang pekerja yang bernama Siti. Siti adalah seorang ibu muda yang bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Namun, sebuah kecelakaan tragis terjadi di pabrik yang merenggut nyawanya. Kematian Siti menyisakan duka mendalam bagi keluarganya dan juga rekan-rekannya di pabrik. Sambil membaca dokumen-dokumen itu, Andi merasakan kehadiran Siti di sekitarnya. Suara rintihan yang pernah ia dengar kembali terdengar, seakan-akan arwah Siti ingin menyampaikan sesuatu. Andi mencoba berkomunikasi dengan Siti, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana ia bisa membantu. Arwah Siti perlahan-lahan mengungkapkan bahwa ia merasa tidak adil atas kematiannya. Pabrik tersebut tidak pernah bertanggung jawab atas kecelakaan yang merenggut nyawanya, dan keluarganya tidak pernah mendapatkan kompensasi yang layak. Siti ingin Andi membantu memperjuangkan keadilan bagi keluarganya yang telah lama terabaikan. Andi merasa terpanggil untuk membantu Siti. Ia berjanji akan mencari cara untuk mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi Siti dan keluarganya. Namun, ia tahu bahwa tugas ini tidak akan mudah. Andi harus menghadapi banyak rintangan dan mungkin bahkan ancaman dari pihak-pihak yang ingin menutupi kejadian tersebut. Keesokan harinya, Andi mulai menghubungi media dan mencari informasi lebih lanjut tentang kecelakaan yang menimpa Siti. Ia juga mengumpulkan bukti-bukti dari dokumen yang ia temukan di pabrik. Dalam prosesnya, Andi menemukan bahwa kecelakaan tersebut sebenarnya adalah akibat kelalaian manajemen pabrik yang tidak memperhatikan keselamatan pekerja. Andi bekerja sama dengan seorang wartawan investigasi untuk mengungkap kasus ini. Bersama-sama, mereka menyusun laporan lengkap tentang kejadian tersebut dan berusaha mencari keadilan bagi keluarga Siti. Wartawan tersebut juga membantu Andi dalam menghubungi pihak berwenang untuk membuka kembali kasus ini. Setelah beberapa bulan perjuangan, kasus kematian Siti akhirnya mendapatkan perhatian publik. Manajemen pabrik yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut harus menghadapi konsekuensi hukum, dan keluarga Siti mendapatkan kompensasi yang layak. Arwah Siti akhirnya bisa beristirahat dengan tenang, mengetahui bahwa keadilan telah ditegakkan. Setelah berhasil membantu arwah Siti, Andi merasa lega. Namun, tak lama kemudian, Andi mendengar kabar bahwa pabrik tua tersebut akan dibongkar untuk pembangunan baru. Kabar ini membawa perasaan campur aduk pada Andi. Di satu sisi, ia merasa pabrik tua itu layak dihancurkan, agar kenangan buruk bisa lenyap. Tetapi di sisi lain, ia khawatir jika arwah lain yang masih terjebak di sana tidak bisa mendapatkan ketenangan. Andi memutuskan untuk kembali ke pabrik untuk terakhir kalinya sebelum pembongkaran dimulai. Kali ini, ia membawa beberapa temannya yang juga penasaran dengan cerita horor di pabrik tersebut. Mereka berharap bisa membantu jika masih ada arwah yang terjebak di sana. Saat mereka tiba di pabrik, suasana mencekam kembali menyambut.
mereka mulai berkeliling dan memeriksa setiap sudut pabrik. Andi menceritakan kembali pengalaman-pengalaman menyeramkannya kepada teman-temannya. Teman-temannya mendengarkan dengan cermat sambil menjaga kewaspadaan. Meskipun suasana malam itu tampak lebih tenang, mereka tetap merasakan kehadiran yang aneh di sekitarnya. Saat mereka mencapai ruangan tempat Siti pernah menampakkan diri, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dari dalam dinding. Semua terkejut dan berhenti sejenak. Mereka mendekati dinding itu dan mendengar suara lirih yang terdengar, seperti seseorang memanggil. Andi memutuskan untuk mencari tahu apa yang ada di balik dinding tersebut. Mereka menemukan sebuah pintu tersembunyi di balik salah satu mesin yang berkarat. Dengan hati-hati, mereka membuka pintu itu dan menemukan tangga menuju ruang bawah tanah. Dengan penuh keberanian, mereka turun ke ruang bawah tanah yang gelap dan pengap. Di sana, mereka menemukan ruangan kecil yang tampaknya pernah digunakan sebagai tempat penyimpanan. Di sudut ruangan, mereka melihat seorang pria tua yang tampak lemah dan ketakutan. Pria itu menceritakan bahwa ia adalah mantan pekerja pabrik yang terjebak di sana sejak kecelakaan besar terjadi bertahun-tahun lalu. Ia bercerita bahwa banyak pekerja yang tewas dalam kecelakaan tersebut, dan arwah mereka masih menghantui pabrik. Pria tua itu meminta bantuan Andi dan teman-temannya untuk membebaskannya dari kutukan pabrik tua itu. Ia merasa bahwa arwah-arwah yang terjebak di sana tidak akan tenang sampai ada yang membantu mereka menyelesaikan urusan yang belum selesai. Andi dan teman-temannya merasa tersentuh oleh cerita pria tua itu dan berjanji akan membantunya. Mereka mulai melakukan ritual pembersihan dengan membakar dupa dan mengucapkan doa-doa. Saat ritual berlangsung, angin kencang kembali berhembus dan suasana semakin mencekam. Namun, mereka tetap berdoa dengan khusyuk, berharap bisa membantu arwah-arwah yang terjebak untuk menemukan kedamaian. Tiba-tiba, muncul bayangan-bayangan hantu dari masa lalu. Mereka terlihat seperti pekerja-pekerja yang tewas dalam kecelakaan tersebut. Andi dan teman-temannya merasa ketakutan, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus tetap melanjutkan ritual. Dengan doa-doa dan mantra yang mereka ucapkan, perlahan bayangan-bayangan itu mulai menghilang satu persatu. Ritual pembersihan selesai dengan suasana yang lebih tenang. Pria tua itu berterima kasih kepada Andi dan teman-temannya atas bantuan mereka. Ia merasa beban yang selama ini mengikatnya sudah terangkat. Andi berharap bahwa arwah-arwah yang terjebak di pabrik tua itu kini telah menemukan kedamaian dan bisa beristirahat dengan tenang. Setelah keluar dari pabrik tua untuk terakhir kalinya, Andi dan teman-temannya merasa lega dan puas. Mereka kembali ke rumah dengan perasaan yang lebih tenang dan penuh syukur. Mereka yakin bahwa perjuangan mereka untuk membantu arwah-arwah tersebut telah berbuah hasil. Pabrik tua itu akhirnya dibongkar dan digantikan dengan bangunan baru. Beberapa tahun telah berlalu sejak pabrik tua itu dibongkar. Andi dan teman-temannya kini menjalani kehidupan yang lebih tenang. Namun, suatu hari, Andi menerima surat yang tak terduga. Surat itu berasal dari keluarga Siti yang ingin bertemu dengannya untuk berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Andi memutuskan untuk mengunjungi keluarga Siti di desa mereka. Saat tiba di sana, ia disambut dengan hangat oleh keluarga Siti. Mereka menceritakan bagaimana kehidupan mereka berubah setelah mendapatkan keadilan dan kompensasi yang layak. Keluarga Siti juga menunjukkan foto-foto lama dan kenangan tentang Siti, membuat Andi semakin terharu. Selama kunjungannya, Andi mendengar cerita-cerita lain tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di desa tersebut. Beberapa penduduk desa mengaku sering melihat penampakan Siti di tempat-tempat tertentu, seolah-olah arwahnya masih berkeliling di desa. Andi merasa penasaran dan ingin mencari tahu lebih lanjut tentang hal ini. Andi memutuskan untuk menginap di desa tersebut selama beberapa hari. Ia berharap bisa bertemu dengan arwah Siti untuk terakhir kalinya dan memastikan bahwa ia benar-benar telah tenang. Setiap malam, Andi berkeliling desa,
mencoba menemukan petunjuk tentang keberadaan Siti. Namun, ia tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Suatu malam, Andi berjalan menuju pemakaman desa di mana Siti dimakamkan. Di tengah perjalanan, ia merasa ada yang mengikutinya. Suara langkah kaki yang pelan terdengar di belakangnya. Andi berhenti dan menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Ia melanjutkan perjalanannya dengan hati-hati. Saat tiba di pemakaman, Andi merasa hawa dingin yang aneh. Ia berdiri di depan makam Siti dan berdoa agar arwahnya bisa beristirahat dengan tenang. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dan cahaya bulan yang terang menyinari makam. Di bawah cahaya bulan itu, Andi melihat bayangan Siti berdiri di dekat makamnya. Andi merasa terkejut tetapi tetap tenang. Ia mencoba berkomunikasi dengan arwah Siti, menanyakan apakah masih ada yang belum terselesaikan. Siti mengungkapkan bahwa meskipun ia telah mendapatkan keadilan, ia masih merasa khawatir dengan kondisi pekerja lain di pabrik-pabrik yang masih beroperasi. Ia berharap Andi bisa membantu memperjuangkan hak-hak mereka. Andi berjanji kepada Siti bahwa ia akan terus berjuang untuk membantu para pekerja dan memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang layak. Siti tersenyum dan perlahan menghilang di bawah cahaya bulan. Andi merasa lega dan yakin bahwa Siti kini telah menemukan kedamaian sejati.